Beberapa minggu yang lalu, Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya masyarakat kota Kefamananu, dihebohkan dengan adanya aksi penolakan mulai dari deklarasi bakal calon bupati dan wakil bupati, pembukaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kota Kefamananu, dan penyelenggaraan pecon kuda di Wini, Kecamatan Insana Utara, oleh beberapa pihak yang ditujukan kepada pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Timor Tengah Utara, di antaranya dari lembaga-lembaga religius Kristen Katolik dan juga beberapa organisasi mahasiswa perwakilan kelompok aktivis-aktivis mahasiswa dari PMKRI atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Kefamananu dan juga GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Kefamananu dengan desakan terhadap pihak kepolisian Polres Timor Tengah Utara agar membatalkan kegiatan yang dimaksud. Universitas Timor merupakan satu-satunya lembaga akademis berstatus negeri di Kabupaten Timor Tengah Utara, resmi menggelar yudisium kepada sejumlah mahasiswa calon sarjana dari dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Politik atau Visipol dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, di Universitas Timor Kefamananu pada Jumat 2 Oktober 2020. Adapun mahasiswa calon sarjana berjumlah 201 orang dari Fakultas Visipol ini dikumpulkan dalam Aula Student Center milik Universitas Timor guna menerima penyematan gelar oleh Dekan Visipol. Di samping itu, adapun peserta yudisium yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang melakukan kegiatan yang sama dengan peserta yudisium berjumlah 123 orang yang bergabung dari dua program studi. Sejumlah mahasiswa calon sarjana ini diketahui akan diwisudakan pada Oktober tahun 2020. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Fidelis Atanus, melalui komunikasi terpisah menggunakan telepon seluler, menjelaskan bahwa universitas sendiri memiliki tim penanganan percepatan penyebaran COVID-19, sehingga tidak adanya koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Kesehatan dan pihak keamanan. Oleh karena itu, panitia juga menyediakan beberapa alat perlindungan diri atau APD untuk memberikan kepada para peserta yang kekurangan alat perlindungan diri atau APD. Kaitannya dengan protokol kesehatan, Fidelis mengatakan bahwa pihaknya telah mengatur kegiatan tersebut sesuai dengan aturan protokol. Dikarenakan jumlah peserta terlampau banyak, maka pihaknya memutuskan untuk kegiatan tersebut dilakukan pada gedung yang lebih besar agar dapat mengatur jarak duduk. Meskipun demikian, namun sesuai dengan pantau media Beta Butu News, masih banyak mahasiswa dalam lembaga tersebut yang masih mengabaikan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitasnya di kampus. Masih banyak mahasiswa yang tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan saat masuk ke ruangan perkuliahan. Hal ini pun diakui oleh Rektor Universitas Timor, Stefanusio, saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya beberapa saat setelah mengikuti acara yudisium. Stefanus mengatakan bahwa sudah ada rapat pimpinan berkaitan dengan pengadaan alat perlindungan diri atau APD untuk mahasiswa dan sementara diupayakan dalam anggaran belanja universitas. Baik Bapak Rektor, terkait dengan kegiatan hari ini mungkin ada informasi yang terdahulu mungkin yang mau saya dapat, ada berapa jumlah tadi mahasiswa di yang kalau FISIP? Ya sesuai dengan yang tadi itu ada dua prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu IP dan AN. Jadi totalnya itu ada 201 orang. 201 orang. 201 orang ya. Itu berpusat di student center semuanya Bapak? Ya, dari FISIP tadi memang semua diselenggarakan di yudisium di SD tadi ya. Oke. Baik, Bapak, terkait dengan yudisium hari ini mungkin Bapak bisa menjelaskan dengan penerapan protokol COVID-nya, Bapak. Ya, saya pikir memang sekarang ada kaitan dengan itu dan memang tadi juga saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan yudisium itu harus memperhatikan protokol COVID, yaitu pakai masker, kemudian pakai sanitasi, cuci tangan, kemudian juga mengatur jarak. Jadi itu karena ini kita waspada terhadap ininya sampai kalau salah satu anggota
tercemar atau Infeksi. positif itu kita juga semua akan kena. Karena itu tadi dalam sambutan saya mengharapkan supaya mereka mengikuti protokol COVID, ya, pakai masker, kemudian ya, cuci tangan, dan mereka sudah ini ya, jaraknya juga diatur ini ya. Ya, untuk ini penerapan protokol kesehatan sendiri, apakah ada koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait yang misalkan dinas kesehatan atau seperti Saya apa? tidak tahu, tapi ya, nanti tanya di Pak Dekan atau apa ini ya, di Ketua panitia, panitia itu pas mereka akan lebih tahu. Tapi ya setahu dari kita dari lembaga selalu kita mengingatkan supaya setiap kegiatan apa saja harus mengikuti protokol COVID, karena ini memang harus kita ikuti karena dampaknya juga sangat besar gitu. Ya. Ini Bapak, tadi kami sedikit pantau sekitaran kegiatan di universitas dari beberapa fakultas ini, ada masih banyak mahasiswa yang belum menerapkan protokol kesehatan. Misalkan banyak sekali mahasiswa yang tidak menggunakan masker saat datang ke kampus. Terus di pintu-pintu fakultas juga terlihat belum ada tempat-tempat cuci tangan misalkan yang lebih besar. Yang ada hanya yang kecil yang disediakan untuk mungkin hanya digunakan oleh pegawai-pegawai dan juga dosen-dosen di fakultas. Tetapi yang lebih besar untuk mahasiswa yang begini banyak ini belum ada. Mungkin sebagai pimpinan di universitas, apakah ada upaya? Saya pikir kita memang dalam rapat pimpinan juga kita sudah sampaikan dalam kegiatan apa saja, termasuk perkuliahan, termasuk acara seremoni seperti yudisium dan sebagainya, selalu harus mengikuti protokol COVID. Karena itu kita setiap unit atau ini kita diminta untuk menyediakan. Jadi yang sarana-sarana yang berkaitan dengan COVID tadi ada apa itu untuk untuk hand sanitizer, kemudian cuci, kemudian masker, dan memang kita juga kemarin sudah diingatkan oleh kementerian supaya setiap apa itu di ruang kuliah atau apa disiapkan itu, dan kita sudah memang kemarin juga kita baru masukkan anggaran itu kan memang sudah ada yang harus kita masukkan di rekening untuk pengadaan itu, dan memang mereka juga memang mungkin yang besar itu belum, tapi mungkin yang kecil-kecil itu sudah kita siapkan, dan memang semestinya harus ada, tidak boleh tidak ada. Karena itu kita akan sampaikan kepada pimpinan unit supaya memperhatikan hal ini, karena ini untuk kepentingan kesehatan bersama banyak orang. Kita di lembaga yang model begini memang kalau kita tidak memperhatikan hal ini, dan ketika kalau terjadi banyak yang akan dan ini akan membawa dampak yang tidak bagus untuk masyarakat nanti. Karena intinya satu orang kena di kampus, kemudian pulang di sana dia akan bertemu, dia akan menularkan terus. Karena itu di lembaga ini kita harus menyiapkan itu supaya jangan sampai ada yang itu. Kita berdoa supaya jangan sampai ada yang ketularan COVID ini. Untuk anggarannya sudah dibicarakan. Itu memang sudah disiapkan di pimpinan, dan itu pengadaan. Karena itu memang sebenarnya tidak juga harus diadakan, karena itu memang untuk kepentingan mahasiswa, dosen, dan karyawan. Jadi, untuk aturan Bapak yang misalkan aturan dari universitas sendiri, mungkin ada peraturan rektor atau dan lain-lain yang mengatur soal penerapan COVID ini kepada. Ini memang sewaktu memang untuk sampai saat ini peraturan tertulis belum, tapi dalam rapat pimpinan kita sudah menyampaikan ke pimpinan unit untuk menyampaikan kepada dosen, karyawan, mahasiswa di fakultas atau di prodi supaya kegiatan seperti itu harus mengikuti prosedur atau ikut protokol ini COVID. Karena itu kita tahu sekarang dampaknya besar sekali. Karena itu kita selalu hanya memang mungkin ini makanya kita akan buat surat edaran lagi kepada ini, walaupun bukan edaran tapi ini kan sudah peraturan dari Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati kita harus menindaklanjuti itu.
Karena itu nanti kita akan cek ke sana kira-kira apa yang memang mereka belum siapkan supaya disiapkan. Karena ini kan kita berhadapan dengan makhluk hidup manusia, karena itu memang harus disiapkan. Karena ini keluar masuk dengan arus yang begini ini tidak bisa ini. Karena itu salah satunya adalah protokol COVID, masker selalu kita pakai, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer itu ya itu harus. Yang terakhir Bapak, ini untuk perkuliahan sendiri bagaimana? Apakah melakukan tatap muka dengan atau mungkin daring? Kalau tatap mukanya seperti apa Bapak? Ya perkuliahan kalau tatap muka ya kita juga mengikuti protokol COVID. Berarti diatur ya? Diatur. Jadi dosen masuk, jadi ya kita siapkan memang ini yang perlengkapan COVID itu di pintu kelasnya supaya betul-betul itu diterapkan, kemudian pakai masker dan lain sebagainya. Dan di dalam kelas pun kita menghimbau kepada Bapak Ibu dosen supaya semua mengenakan masker. Itu kalau mahasiswa tidak mengenakan masker maka disuruh pulang ya. Kemudian juga ada yang menggunakan daring, jadi ada yang di rumahnya memang daring itu kita agak kesulitan karena jaringan dan lain sebagainya. Dan rata-rata mahasiswa juga banyak yang tidak punya HP Android. Karena itu memang kita mau daring kesian juga, padahal kita berkeinginan untuk ya menyampaikan ilmu ini kepada mahasiswa supaya betul-betul bisa memahami. Tapi kalau tidak ini memang itu artinya kita serba salah, mau tidak laksanakan salah, laksanakan lagi. Jadi itu ya, sehingga perkuliahan untuk sementara ini kita ya tatap muka offline, kemudian kita perketat di protokol COVID ini. Jadi harus mengikuti itu. Jadi masuk masker, kemudian cuci tangan, pakai itu yang sanitasi, itu pakai itu. Di ruang kelas juga ada jarak ya. Ya diatur, itu harus diatur karena itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya jumlah melampaui artinya itu maka dibuat shift. Ada yang pagi, siang, sore. Ya kalau banyak ya. Dari Keva Mananu, Tim Liputan melaporkan.